Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha illa wa li khusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum ولفتوح قلوب جميع أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا جماعتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات Khasailah hadrati Mbaki Haji Ali Fiti, Mbaki Haji Abdul Hamid, Mbaki Haji Nurhizan, Mbaki Haji Abdul Karim, Mbaki Haji Marzuki Dahlan, Mbaki Haji Ma'ruf Salih, Mbaki Haji Jawari, Mbaki Haji Soleh, Mbaki Haji Muhammad Ma'sum Jawhari, Mbaki Haji Ahmad Idris Marzuki, Mbaki Haji Imam Yahya Makhruz, Mbaki Haji Abdul Aziz Mansur, Mbaki Haji Maimun Zubair, Mbaki Haji Ahmad Habibullah Zain, Mbaki Haji Muhammad Mahlub Bastul Biri, Jami Masyim Muhammad Al-Buyah, wa ila hadrati jami masyayikh ma'at al-fala ploso wa ila hadrati Rama Haji Muhammad Arwani Amin, Rama Haji Syaroni Ahmad, Rama Haji Ahmad Basir Jekula Kutus jami masyayikhina fi muassasah Madali ul Huda wal Arwaniyah jami mu'alifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna khususan Sayyidi Syambi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Sayyidina Imam Muhammad bin Ilyas Syafi'i Sayyidi Syekh Habib Zakaya Misana Nabi Hamid Muhammad Rasulullah Sayyidi Syambil Hasan alias Syadili Sayyidi Syekh Ahmad Abdul Abbas Al-Mursi wa ila hadrati Sayyidi Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari rahimahumullah wa ajarakumullah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihil amjad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahabat kami yang mulia, guru kita semua, beliau Kiai Haji Agus Salim Haikal, pengasuh Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam, segenap jajaran asatid wa asatidah Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang kami hormati, kami muliakan, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam yang sangat kami sayangi dan kami banggakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimakumullah wa asadakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi rahmat, ridho dan ampunannya Allah, diberkahi dunia akhirat kita, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhirat kita. Amin Allahumma amin.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Hikam karya beliau Al-Imam Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Malam hari ini kita memasuki makalah atau nasihat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid daraini amin. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Idfin mendemo sira. Mendem ya, bukan mendem. Kalau mendem mabuk, kalau mendem mengubur. Wujudaka ing wujud ira fi ardil khumul ing dalem bumi kang hiyo iku sifat samar utawa kesamaran. Fama mongko utawi perkara nabata kang cukul apa ma mimma saking perkara lam yudfan kang ora den pendem apa ma la yatimu mongko ora bakal sempurna apa natajuhu utawa nitajuhu uwoe ma. Pada makalah yang ke-11 ini beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah Sakandari memberikan sebuah nasihat kepada kita semua, terkhusus kepada para salik, orang yang benar-benar ingin menempuh jalan menuju Allah, orang yang benar-benar ingin mengenal Allah, ma'rifat billah, yang pada puncaknya ketika berhasil maka menjadi para kekasihnya Allah. Beliau memberikan nasihat, kuburlah wujudmu di dalam bumi. Maksud bumi di sini adalah di dalam sifat yang samar, yang tidak nampak, yang tersembunyi. Ai fil khumul, tegese maksudnya kita diperintahkan untuk menyembunyikan wujud kita, amal kita pada sifat kesamaran. Wa huwa adamu syahra atau syuhra asyabihi bil ard. Artinya jangan suka menampakkan amalmu, jangan ingin menjadi orang yang terkenal di mana-mana. Ada musyuhro, tidak adanya ketenaranmu, yang tidak ada ketenaran ini diserupakan dengan bumi. Bumi ini sesuatu yang nampak, langit ini sesuatu yang nampak. Kubur ketenaran kita, kubur amal kita, kubur ibadah kita di dalam bumi, sehingga tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak terkenal sama sekali bahwa kita ini ahli ibadah, kita ini ahli amal soleh dan yang lainnya. Wa dafnu wujudika fihi, mengubur wujudmu fihi di dalam sifat khumul, itu gambarannya, prakteknya Allah tata'ata asbab syuhro. Kamu jangan melakukan
perkara-perkara yang menjadi sebab kamu terkenal ahli melakukan kebaikan, kamu terkenal orang yang alim. Bi antu ridho nafsaka lil manasib wa ghairiha. Gambarannya ketika kamu melakukan apapun itu, konsentrasi kamu, tujuan dirimu lil manasib, untuk mendapatkan pangkat, jabatan dan derajat di mata manusia. Mimma fihi intisyarus sawit, untuk agar orang ini memujimu, tenar kebaikanmu. Ini bagi orang yang sedang suluk sangat dilarang. Sangat dilarang untuk menenarkan diri, memperlihatkan dan menampakkan amalnya kepada orang lain. Kubur sedalam-dalamnya bagaikan kita mengubur sesuatu di dalam bumi, sehingga tidak ada yang tahu kita ini ahli ibadah, kita ini sedang menempuh jalan menuju Allah. Fa in salaktat thoriq ba'da syuhratika. Ketika ada seseorang, kalian khususnya ini menempuh jalan menuju Allah setelah kalian ini terkenal, dan itu rata-rata dilakukan oleh para salik yang akhirnya mencapai tujuannya menjadi kekasihnya Allah. Sebelum mereka bersifat humul, menyembunyikan keahlian, kealiman, kesalehan yang dimilikinya, mereka rata-rata orang yang sudah terkenal kealimannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani contohnya, ketika meninggalkan keluarga, jamaah dan keramaian dunia, tinggal di tengah hutan Irak selama 25 tahun, tidak berjumpa manusia. Ini setelah beliau sangat terkenal. Para wali rata-rata begitu. Jadi ketika menjadi wali, orang sudah tidak kaget, karena memang dulu sebelum tiba-tiba menghilang lalu benar-benar ma'rifat billah, itu orang alim. Pengarang kitab Al-Hikam ini sebelum menempuh jalan sebagaimana yang dinasihatkan di dalam Al-Hikam, itu juga orang yang sangat terkenal. Alim fikih madzhab Maliki, ahli debat, bahkan yang dikuasai bukan hanya ilmu fikih saja, tapi banyak disiplin ilmu yang dikuasainya. Imam Al-Ghazali sebelum tiba-tiba menghilang sekian tahun, lalu tercipta sebuah karya monumentalnya Ihya Ulumuddin. Ini orang yang sangat terkenal, hari-hari ngajar, menjadi mungkin kalau zaman sekarang dosen terbang di banyak universitas, ahli debat dengan siapapun, dengan berbagai macam disiplin ilmu dilakukan. Tapi ketika itu dirasakan semuanya, tetap dirinya merasa gamang, ditinggalkan ketenarannya. Nah, orang yang menuju Allah, para walinya Allah, itu seperti itu. Karena rumusnya tidak ada wali kecuali pasti ulama. Lah, orang nggak pernah terkenal ngajinya di mana, nggak pernah terkenal pernah ngaji, tiba-tiba jadi wali, ya ini dipertanyakan kewaliannya. Rata-rata orang ma'rifat billah, orang yang suluk menuju Allah dan berhasil suluknya sehingga menjadi walinya Allah, ini ketika bersifat humul itu ya disembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya dengan berbagai macam cara. Bisa menyamar sebagai orang gila. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di saat sudah tenar, dihilangkan ketenarannya, ini
berlagak seperti orang gila, sampai dalam manaqib diceritakan beliau dibawa ke rumah sakit jiwa yang ada di Tobaristan dalam rangka menghilangkan kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, penempuh jalan menuju Allah ketika sudah terlanjur tenar, pesan para ulama lewat makalah ini, insalak tatorik ba'da syuhrotika, ketika engkau menempuh jalan menuju Allah setelah engkau sangat terkenal, fal wajibu alaika at-tawadu, maka wajib merendahkan diri. Sudah terlanjur terkenal. Ketika Imam Al-Ghazali tiba-tiba menghilang, uzlah di satu tempat, riwayat yang masyhur di salah satu pojok masjid yang ada di Damaskus, Syria, sampai terkarang Ihya Ulumuddin. Ketika keluar lagi dari tempat uzlahnya, ya orang sudah mengetahui bahwa Al-Ghazali ini orang alim. Nah, kalau kalian menempuh jalan menuju Allah sudah terlanjur sebelum bismillah menempuh jalan menuju Allah itu sangat terkenal sebagai seorang mu'alim, sangat terkenal sebagai ulama yang produktif, mengarang kitab dan seterusnya, maka kewajibannya adalah sifat tawadu harus dijaga. Wa alla taro li nafsika maqaman, kamu pernah punya makom jabatan setinggi apapun jangan kamu lihat kamu gak punya apa-apa. Wala taro ma anta fi minal manasib wa ghairiha syai'an adzima, kamu jangan pernah menganggap ketika kamu berhasil suluk kamu sehingga kamu dielu-elukan oleh banyak orang, lalu kamu merasa punya sesuatu yang agung. Jangan, tinggalkan anggapan itu. Bal taro annal khair fi tarkihi lakin la tatruku illa bi isyarati ustadzika au bi idnin ilahiyin. Kita diperintahkan, ya, orang yang sedang suluk ini kan jalannya para wali, bukan jalan kita. Kalau jalan syariat ya memang harus kita tampakkan. Ulama-ulama kita terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kalau ada orang alim kok menyembunyikan ilmunya, nah itu sangat dikecam keras. Harus ditampakkan biar ketika ada orang awam mau belajar ini jelas belajarnya kemana. Ibarat orang mau berobat ke dokter, kalau dokter tidak menampakkan dirinya, saya dokter ahli jantung, saya dokter ahli mata, ini dikhawatirkan orang yang mau berobat salah orang. Sama orang alim pun demikian. Makanya guru kita yang mulia Gus Bah itu sering menyindir, kalau memang punya keahlian paham Fathul Qorib, jika perlu pasang pang nama saya ahli Fathul Qorib, biar ketika masyarakat ingin belajar fikih lewat Fathul Qorib itu jelas yang dituju siapa. Ini kalau syar'i, tapi kalau sudah bismillah ingin menjadi seorang salik menempuh jalan Allah, maka itu harus dikubur, harus disembunyikan, harus dihilangkan. Ibarat kita mengubur sesuatu di dalam tanah sehingga tidak diketahui oleh siapapun apa yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, sifat ini dalam istilah tasawuf disebut dengan sifat humul. Bukan berarti orang yang menampakkan ilmunya ini dilarang dalam syariat. Lirboyo itu ada 3 tokoh yang sangat masyhur, yang diantara satu dari 3 tokoh dengan lainnya torekohnya beda-beda. Pendiri Lirboyo, Mbah Kiai Haji Abdul Karim, ini yang ditampakkan adalah kehumulannya.
Begitu juga Toreko ini diikuti oleh menantunya Bagi Haji Marzuki Dahlan. Sangat humul, tidak terkenal. Kemasyhuran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, pendiri-pendiri NU. Ini kalau kita bicara tentang ulama-ulama yang sangat masyhur kealimannya di zaman itu, tidak ada nama Mbak Kiai Haji Abdul Karim. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Karena itu tadi, beliau berusaha untuk mengubur sedalam-dalamnya kelebihan dan keistimewaan yang ada pada dirinya. Padahal sebelum beliau berlaku humul, sejak masih menjadi santrinya Syekhona Khalil itu, Mbah Kang Manap itu, nama asalnya Mbah Karim itu, sudah terkenal sangat alim. 27 tahun nyantri di sana, Mbah Karim itu diceritakan bukan hanya sekedar menjadi santri, kecuali berkhidmah kepada Syekhona, juga mengajar santri-santri junior. Bahkan beliau sangat kreatif karena dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak tiap bulan mendapatkan kiriman bekal. Beliau punya inisiatif ngesai kitab, tahu ngesai kitab. Jadi kitab itu dimaknani sampai lengkap, nanti dijual kepada santri-santri baru. Jadi di pondok sudah terkenal sangat alim. Bahkan ketika Syekhona sudah memerintahkan beliau keluar mengabdi, nyantri sama teman seperguruannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Setelah pulang belajar hadis dari Makkah, Hadratus Syekh pun mengakui kealimannya. Tapi siapa yang kenal Romo Kiai Haji Abdul Karim? Orang awam yang dikenal Hadratus Syekh, Mbak Kiai Haji Wahab Hasbullah, Mbak Kiai Haji Bisri Samsumi. Nama Kiai Abdul Karim itu orang-orang tertentu saja yang mungkin karena mondokkan anaknya di sana dan seterusnya. Karena itu tadi, beliau benar-benar mengubur sedalam-dalamnya keahlian yang dimilikinya, anugerah dari Allah, kesalehannya. Nah, Toreko ini diikuti oleh menantunya Kiai Haji Marzuki Dahlan, ayah dari guru kami yang mulia Kiai Haji Idris Marzuki. Masya Allah, sama. Mulai dari penampilannya yang sangat-sangat sederhana, tidak ada yang tahu bahwa beliau ini orang alim. Tapi beda dengan Torekonya menantunya yang satu, Mbak Kiai Haji Makhros Ali. Sangat masyhur, di mana ada acara besar pasti di sana ada Mbak Kiai Haji Makhros Ali. Dengan jas yang termahal pada waktu itu, dengan sarung yang termahal pada waktu itu. Semuanya serba mahal, mobilnya mahal. Bukan berarti Torekonya Mbah Makhros dan Torekonya Mbah Yai Karim dan Mbah Yai Marzuki ini bertentangan. Tidak, sama benarnya. Dan sama-sama ada manfaatnya. Nah, ini bicara humul, seperti humulnya Mbah Yai Karim. Saking humulnya, saking menyembunyikan kealimannya. Ini cerita masyhur dan ditulis dalam buku Tiga Toko Lirboyo. Suatu saat ada calon santri diantar ayahnya mau dipondokkan ke Lirboyo. Sampai di Lirboyo melihat ada orang tua sedang bersih-bersih parit. Subhanallah. Orang tua dengan pakaian ya seperti orang biasa, bersih-bersih parit. Turun dari dokar, ngantar waktu itu dokar, bawa koper. Calon santri ini memerintahkan orang tua tadi, Pak Tua tolong bawakan koper ini ke dalam pondok. Saya ini calon santri pengen mondok di sini. Padahal yang sedang bersih-bersih parit ini Mbah Yai Karim, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Diangkat tanpa menjelaskan bahwa saya ini pengasuh pesantren. Diangkat. Kagetnya saat jamaah sholat duhur, ternyata yang mengimami orang tua yang tadi diperintahkan mengangkat koper. Malu nggak jadi nyantri di Lirboyo.
Ini saking humulnya. Saking humulnya, menyembunyikan kealimannya, menyembunyikan keistimewaannya, sehingga seperti sesuatu yang ditanam di dalam tanah tidak ada yang tahu. Ini torekonya Bayi Karim. Bayi Marzuki juga demikian. Sampai kita sering mendengar cerita dari para masyayikh ketika sebab penampilannya yang begitu apa adanya. Bayi Marzuki ini pernah diragukan kealimannya oleh ulama-ulama yang tinggal di sekitar Lirboyo. Dan itu terbantahkan ketika beliau membuka pengajian kitab Ihya Ulumuddin yang waktu itu sangat jarang. Seorang ulama membuka pengajian kitab Ihya itu sangat jarang. Dan subhanallah, beliau membaca cerita para masyayikh itu, kitab Ihya itu masih baru. Jangankan ada maknanya, kertasnya itu terkadang masih sebagian ada yang nyambung, nempel sehingga dibuka. Baru ketahuan bahwa Bayi Marzuki ini dibalik penampilannya yang sangat sederhana dan itu dalam rangka idfin wujudaka, mengubur wujud kamu, bahwa kamu orang alim dikubur sedalam-dalamnya fi ardil humul. Ternyata beliau akhirnya diakui kealimannya. Ini maksudnya. Jadi makalah yang ke-11 ini memberikan nasihat kepada para salik, ya, para salik. Andai kan sudah terlanjur terkenal, maka tawadhu harus dijaga dengan benar dan jangan punya anggapan bahwa kamu itu punya kelebihan di mata manusia. Kamu punya derajat yang tinggi di mata manusia. Annal khaira fi tarkihi, yang terbaik harus ditinggalkan. Lakin la tatruku illa bi isyarati ustadika. Tapi orang yang menempuh jalan menuju Allah di bawah bimbingan seorang guru, ketika mau melakukan apapun ini harus sesuai petunjuk gurunya atau petunjuk izin ilahiyah, semacam dapat ilham. Dah kamu tinggalkan dan seterusnya. Paham ya? Ini maksudnya. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Perkara yang tumbuh dari perkara yang tidak dikubur dengan benar, tidak dipendam dengan benar, maka buahnya ini tidak sempurna. Buah di sini maksudnya adalah ma'rifat billah, tidak akan sempurna kalau tidak dikubur sedalam-dalamnya dengan benar. Diibaratkan kita ingin mendapatkan buah yang sangat bagus dan sempurna, maka menanam bijinya itu harus sedalam-dalamnya. Kalau menanamnya itu tidak begitu dalam, dangkal sekali, andai kan berbuah, buahnya ini tidak sempurna hasilnya. Apalagi kalau tidak ditanam, ditampakkan bijinya di atas bumi, maka akan dimakan ayam, akan dimakan hewan-hewan yang dia memakan biji-bijian tersebut. Begitu juga orang yang ingin benar-benar arif billah, itu harus dikubur sedalam-dalamnya ketenarannya, dikubur, disembunyikan sedalam-dalamnya kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, agar buah dalam hal ini adalah ma'rifat billah ini bisa sempurna. Itu maksudnya. Jadi diperintahkan kubur, hilangkan ketenaran, hilangkan bagi orang yang saleh. Ini jalannya para wali. Nah, kalau ulama ahli syariat juga harus ada yang menenarkan diri, harus ada itu, ya. Sebab orang awam sekali lagi biar jelas belajarnya itu kemana, ini ahlinya. Dan sekali lagi para wali ini menghilangkan ketenarannya setelah tenar. Para wali ini humul. Contoh tadi nggak usah jauh-jauh, Masyayikh Lirboyo dan Ploso juga pasti punya cerita yang kurang lebih sama. Ada yang torekahnya seperti Bayi Karim, tapi kalau rata-rata Ploso itu menampakkan
menampakkan ini, menampakkan keistimewaan yang ada pada dirinya. Ada yang Bayi Karim. Bayi Karim tenar jauh sebelum turun dari pondok kealimannya. Tapi setelah menjadi pengasuh pesantren, ada pesantren Lirboyo, beliau khumul. Khumul itu tadi dalam rangka menyembunyikan amalnya. Dan subhanallah, orang mengakui, orang khas-khas saja yang tahu. Orang awam se-Indonesia khususnya pasti yang dikenal Hadratus Syekh. Padahal Hadratus Syekh sendiri, Ki Haji Wahbah yang begitu terkenal adu debat, Babi Sri Sansuri, ini asli orang Kajen, ahli usul fikih, mengakui kealimannya Bayi Karim. Tapi untuk orang awam banyak yang nggak kenal. Sebab itu tadi, toreko beliau khumul, dipendam, disembunyikan sesembunyi-sembunyinya kelebihan yang ada pada dirinya setelah tenar dulu. Makanya tenar itu perlu, ya. Imam Ghazali tiba-tiba menghilang setelah tenar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tiba-tiba 25 tahun meninggalkan keluarganya, meninggalkan jamaahnya setelah tenar. Jadi sekali lagi kok tiba-tiba ada orang mengaku wali sementara dulu nggak pernah tenar bahwa dia itu punya ilmu, belajarnya dari mana jelas. Nah ini perlu diragukan kewaliannya, gitu ya. Nah, orang yang menempuh jalan menuju Allah itu dipendam. Bal yahruju dhaifan. Jadi kalau sesuatu itu tidak ditanam sedalam-dalamnya di dalam tanah, maka nanti buahnya tidak akan sempurna. Bal yahruju dhaifan. Andaikan berbuah, buahnya buah yang kurang sempurna, buah yang lemah. Musfarron la yantafi'u bihi al-intifa'ut tam, tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna. Andaikan buah yang bisa dimakan, ini pun rasanya juga tidak sempurna dibanding buah yang ketika menanam bijinya ditanam sedalam-dalamnya. Wa idza lam yanbut, lah kalau nanti tidak cukul ya fal ghalib ayyal taqatahu ta'ir. Kalau biji itu ditanam karena kurang dalam, akhirnya tidak muncul tumbuh-tumbuhan yang diharapkan, akhirnya menjadi makanannya burung. Fala yuntafa'u bihi aidan, dan tentunya itu tidak akan membawa manfaat. Manfaatnya jadi makanannya burung. Wa kadzalika as-salik, begitu juga para penempuh jalan menuju Allah, salik. Idza ta'ata asbabasy syuhra, kalau dia itu menempuh jalan menuju Allah, tapi dia suka melakukan hal-hal yang menyebabkan dia terkenal. Pokoknya semisal dia zikir, pengen orang itu mengenal dia ahli zikir, dan seterusnya, kesalahan-kesalahan yang lainnya. Fi bidayati, di awal dia suluk, di awal dia bismillah menempuh jalan Allah, qalla ayyufliha fi nihayati, maka andaikan dia nanti di bawah bimbingan seorang guru mursyid sampai selesai dibimbing, itu tetap sangat sedikit keuntungan yang didapatkannya. Di akhir bimbingannya itu sangat sedikit. Wa bi qadri tahaqquqi fi wasfil khumul, dan kadar seseorang itu nanti di akhir suluknya berhasilnya bagaimana, itu tergantung ketika dia menempuh jalan menuju Allah ini bersifat khumul atau tidak. Khumul itu tadi, khumul itu pokoknya menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya. Yatahaqqaqu lahu maqamul ikhlas, di mana ketika seseorang itu bersifat khumul, lebih cenderung dia akan bisa mendapatkan maqam ikhlas. Artinya melakukan apapun ini benar-benar ikhlas karena Allah, dan itu menjadi perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang salik. Kalau ingin cepat wusul kepada Allah, apapun yang dilakukan ini harus ikhlas lillah. Fama bniyu amri fil ibtida' alal firar minal khalq. Nah, biasanya
ketika orang masuk di dunia suluk itu akan ditinggalkan, lari dari keramaian. Nanti ada bab setelah ini makalah tentang uzlah, lari dari makhluk, wa ihmalu dzikri, kemudian menyamarkan dirinya, jangan sampai orang itu menyebut dia orang hebat, disamarkan, benar disembunyikan. Wa adamu hubbi syuhra, dan dia juga tidak suka menjadi orang yang terkenal. Hatta idza faniyat awsafuhu, sampai itu terus dijaga menjadi orang yang humul, disembunyikan ketenarannya, disembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya, sampai sifat-sifat seperti itu akan hilang. Wa baqiya bi rabbihi, dan dia akan selalu merasa bersama dengan Tuhannya, karena ma'a maula insya'a. Dan kalau orang itu sudah selalu bersama dengan Tuhannya, ya tergantung Tuhannya. Meskipun dia menyembunyikan kelebihannya, dia tidak ingin terkenal. Sebab itu sangat bisa merintangi cepatnya dia wusul kepada Allah. Tapi kalau orang itu sudah selalu bersama Tuhannya, tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak menenarkan, nggak kurang jalan. Meskipun dia bersembunyi di atas gunung, bersembunyi di dalam gua, ada saja orang yang tahu keberadaannya, dan akhirnya dia terkenal tanpa dia melakukan asbab, perkara-perkara yang membuat dia terkenal, tanpa lewat seperti ini. Meskipun kalau kita bicara tentang, sekali lagi ya, sebab-sebab yang bisa membuat seseorang itu terkenal di zaman sekarang, diantaranya lewat seperti ini. Orang saleh itu ditinggalkan, tapi meskipun itu dia tinggalkan, bahkan dia beramal solehnya di atas gunung yang paling tinggi, di dalam gua yang jauh dari manusia, tapi karena selalu bersama dengan Allah, maka insya'a adharahu wa insya'a akhfahu. Tergantung Allah. Kalau Allah mau menenarkan dia, maka akan lebih cepat terkenal dibanding orang yang hari-hari ngajinya di live. Ya. Tapi ketika Allah memang tetap menjaga dia tersembunyi, yang tahu hanya Allah dengan dia, Allah sembunyikan dia. Qala Sayyidi Abul Abbas. Nah, tentang ini ada satu dawuh dari beliau, Sayyid Abul Abbas Al-Mursi. Ini gurunya Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, pemegang estafet Thariqah Syadiliyah kedua setelah Syekh Abil Hasan Al-Syadili. Beliau nukil bagian dawuh dari gurunya. Apa kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrah? Man ahabbad duhur fahuwa abdud duhur. Kalau orang itu selalu ingin terkenal, maka dia itu hambanya ketenaran. Hambanya ketenaran. Wa man ahabbal khulafa fahuwa abdul khulafa. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang itu ingin menyembunyikan amalnya, kalau itu tujuannya, ingin menyembunyikan amalnya, tujuannya itu, maka dia adalah hambanya kesamaran. Dia budaknya, sebaliknya, kebalikan dari ketenaran. Tapi wa man kana abdullah, wa man kana abdullah. Kalau orang itu hambanya Allah, ibadahnya karena Allah, bukan ingin tidak terkenal, juga bukan ingin terkenal, maka ya dia hambanya Allah. Dia hambanya Allah, fasiwahu alayya daru wa fahu, dan tidak mempengaruhi dirinya dengan Allah. Mau terkenal atau tidak terkenal itu bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya bagaimana bisa selalu bersama dengan, dan ketika sudah selalu bersama dengan Allah, terserah Allah, adharahu au akhfahu. Nggak mau ambil pusing terkenal atau tidak, yang penting aku bisa bersama dengan Allah, dan itu terserah Allah. Kadang sekali lagi, orang yang menyembunyikan kebaikannya, ibadahnya di puncak gunung, tak pernah memviralkan kelebihannya, ternyata viralnya jauh lebih cepat dibanding dengan yang hari-hari berusaha untuk memviralkan kebaikannya. Sebab apa? Sudah selalu bersama dengan Allah,
dan tergantung Allah mau memviralkan ya dia nggak ambil pusing karena itu bukan tujuannya. Allah mau terus menyembunyikan sampai dia menghadap Allah pun juga nggak mau ambil pusing. Jadi kata Syed Abdul Abbas Al-Mursi, orang yang melakukan kebaikan ingin terkenal itu juga nggak baik, sebab berarti dia budaknya ketenaran. Orang yang melakukan kebaikan ingin selalu menyembunyikan itu juga nggak baik, karena berarti dia budak ketidaktenaran. Yang baik bagaimana? Orang yang ibadahnya karena Allah, mau terkenal atau tidak terserah Allah, yang penting bisa selalu bersama Allah. Ini jalannya para wali. Kita perlu tahu, mungkin saat ini kita belum punya keinginan, tapi karena kita pernah mendengar keterangan, kita bisa jadi cari guru pembimbing dan ingin menempuh jalannya para wali seperti ini. Di antaranya apa? Benar-benar mengubur amal kita, bagikan mengubur sesuatu sehingga sama sekali tidak ada yang tahu tentang kelebihan yang ada pada diri kita. Makalah yang ke-11. Makalah yang ke-12 jam 9 ya. Cukup muka-muka istiqomah. Jam 9 ditutup kata beliau ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya Allah. Amin amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ya ya amin. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqdahir Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami Arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar warja'alal muslimin minna minkum taqabbal ya karim. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.